Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انصرنا في اتباع نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا بزمرة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ابعثنا مع نبيك مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من اتباع سنة نبيك المصطفى ويسر لنا على كل الأمور في اتباع سنة نبيك. Ya Allah ya Rabbana, mudahkan kami untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaqqi nabiyyika al-Mustafa. Jadikan kami manusia-manusia yang patuh kepada perintah. Jadikan kami manusia-manusia yang terjauhi daripada segala larangan. Engkau jadikan kami sebagai umat-umat yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami sebagai manusia-manusia yang merindukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan haramkan mata kami daripada melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan kami untuk mengikuti segala sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mata kami mata yang penuh maksiat ya Allah. Kaki kami kaki yang penuh maksiat ya Allah. Tangan ini tangan yang pernah melakukan maksiat ya Allah, tapi jangan Engkau haramkan ya Allah untuk mendekati sosok yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul untuk kembali mengkaji Syama'il An-Nabawiyah. Ini kitab karangan Imam At-Tirmidzi. Semoga dengan keberkatan kita membaca, mengkaji Syama'il An-Nabawiyah menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi, membuat diri ini mengenal sosok baginda mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dirangkum supaya kita mengenal siapa Nabi kita. Mari kita mendekat melihat cuplikan potret bagaimana sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca syama'il beliau. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai pada bab Na'l Rasulillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumikum fi darain amin. Bab fi ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita mengkaji, masuk ke dalam bab tentang sandal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abu Dawud, haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik, kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala lahuma qibalani. Ini hadis diambil dari Anas bin Malik yang sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang dijadikan sebagai khalil Nabi, asisten Nabi. Beliau berkata, jadi ada yang bertanya kepada Anas bin Malik, kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Yang bertanya siapa? Qatadah. Sahabat Qatadah bertanya kepada Anas,
"Wahai Anas, bagaimana kondisi daripada sendal Nabi?" Maka Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala lahuma qibalani. Sendal Nabi itu punya qibalan. Qibalan itu dua pengikat jari kaki. Dua pengikat jari kaki. Udah jarang sekali sendal-sendal yang seperti itu sekarang. Sekarang sendal-sendal yang kita punya satu pengikat jari kaki. Maka sendal Nabi itu qibalan, dua pengikat jari kaki. Jadi di antara ibu jari dan juga jari selanjutnya, jari kakinya itu satu qibalan. Kemudian satu lagi di antara jari tengah dan jari manis beliau. Nah, jadi begini. Ini gambar daripada sendal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihatnya. Ini ya, salah satu peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Topkapi di Istanbul, Turki. Nah, jadi ada dua. Tapi sandal Nabi bukan satu saja, banyak macamnya, ada beberapa macam. Maka salah satunya ini yang ditemukan. Ini di antara jempol kaki dengan jari selanjutnya. Kemudian di antara jari tengah dan juga jari manis. Ini adalah, beginilah gambaran. Nah, inilah disebut dengan qibalan, dua pengikat. Hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala, hadatsana Waqi' an Sufyan an Khalid al-Hadza an Abdullah bin Harith an Ibnu Abbas qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani musannan syirabuhuma. Ini dari Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwasanya sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam qibalan, dua pengikat daripada jari kaki baginda Nabi, musanna syirabuhuma, daripada keduanya talinya itu diantaranya dua, masing-masing qibal, masing-masing pengikat jari kakinya itu dua tali. Kita lihat seperti ini tadinya, maka ada dua tali yang mengikat. Maka sandal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat mengatakan beliau membuatnya sendiri. Di antara sandal baginda Nabi membuatnya sendiri. Ada yang dihadiahkan. Seperti khuf kemarin kita berbicara terkait dengan sepatu Nabi, dihadiahkan oleh Dihya, kemudian dihadiahkan oleh Raja Najasyi, salah satunya. Hadatsana Ahmad bin Mani, hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, hadatsana Isa bin Tahman qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'alaini jardawaini lahuma qibalani, na'alaini jardawaini lahuma qibalani. Fahaddatsani Thabit bin Anas fahaddatsani Thabit an Anas annaha kanat na'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diambil dari Isa bin Tahman. Beliau berkata, beliau menceritakan pernah melihat Anas bin Malik mengeluarkan sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jardawain. Jardawain itu hitam pekat. Hitam pekat, ya, sudah polos, artinya tidak, sendal Nabi itu terbuat dari kulit, tapi kulitnya sudah tidak ada lagi bekas daripada bulu-bulu, ya, bulu sapi. Lahuma qibalan, ya, qibalan kita tahu tadi dua pengikat. Fahaddatsani Thabit ba'du an Anas. Kemudian ya, ini ceritanya sahabat yang lain mengatakan ketika dikeluarkan sendal Nabi oleh Anas bin Malik, ada sahabat yang mengatakan, "Wahai Anas, ini sendal siapa?" Maka Anas berkata, "Na'lun Nabi, inilah sendal Nabi." Beginilah kondisi sendal Nabi. Ya begitulah tradisi sendal pada di tradisi kalangan Arab saat itu, yang punya dua qibal. Hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, hadatsana Ma'an, hadatsana Malik an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Ubay bin Jurayj annahu qala li Ibni Umar ra'aituka talbasun na'al
sibtiyah. Ini kata Ibnu Umar, beliau berkata, "Ra'aituka, aku pernah melihat." Ini Ibnu Umar berkata kepada Ubayd bin Juraij. Ubayd bin Juraij berkata kepada Ibnu Umar. Jadi katanya adalah sahabat Nabi Ubayd bin Juraij berkata kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, aku pernah melihat engkau memakai sendal sibtiyah." Sibtiyah itu apa? Sibtiyah itu sendal yang dari kulit, tapi kulitnya itu ya tadi yang tidak ada lagi bekasan bulunya, artinya sudah disamak, sudah bersih, terus kemudian polos begitu saja. Itu sendal sibtiyah. Qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu na'al allati laysa fiha sya'ar. Ya, kemudian Ibnu Umar berkata, "Kenapa aku pakai sendal seperti ini, sibtiyah ini? Karena aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sendal yang tidak ada lagi bulunya." Nah, maka dipakai oleh Ibnu Umar. Wa yatawadda fiha. Kemudian beliau juga berwudu memakai sendal itu. Fa ana uhibbu an albasuha, maka karena itu ya, untuk mengikuti sunnah Nabi, aku juga suka sering pakai sendal yang seperti ini, sendal sibtiyah. Ya, kurang lebih seperti gambar yang tadi, ya, sendal sibtiyah. Hadatsana Ishaq bin Mansur akhbarana Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibnu Abi Dzib an Shalih maula Amah an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah berkata, "Kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan." Ya, dua qibal, ini juga sama riwayatnya. Kita cepat saja. Hadatsana Ahmad bin Mani, hadatsana Abu Ahmad, hadatsana Sufyan As-Suddi. Qala hadatsani man sami'a Umar bin Huraiz. Ada yang mendengar hadis dari Umar bin Huraiz. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'alaini makhsufain." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Umar bin Huraiz pernah memakai sendal, kemudian beliau sholat dengan dua sendal itu. Yang makhsufain, ya, makhsufain ini berbeda dari sibtiyah tadi. Cuman saya nggak dapat gambar yang makhsuf. Yang makhsuf ini maksudnya adalah, makhsuf itu sendal yang ini riwayatnya. Maksud ini katanya Nabi membuat sendiri sendalnya. Jadi dipotong bagian bawahnya, kemudian dilapisi kulit. Kemudian maksud ini maksudnya dua daripada sisi sendal itu dibolongin, kemudian ditarik tali di atasnya. Artinya banyak tali, ini maksud. Sendal yang banyak talinya, yang biasanya dipakai oleh orang Arab, itu maksud. Dan maksud itu biasanya cuma tertutup bagian tumitnya saja, bagian depan terbuka, itu maksud. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari haddatsana Ma'an haddatsana Malik an Abi Zannaj an al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "La yamshi ahadukum fi na'alin wahidatin." Ini larangan, anjuran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Jangan ada di antara kalian, wahai sahabatku, memakai sendal dan berjalan dengan sendal yang satu sebelah." Maksudnya liyun'ilhuma jami'an. Kalau satu sudah terlepas atau hilang, maka dua-duanya sudah lepas saja, nyengkel saja. Begitu. Itu larangan bagi Nabi untuk kita pakai sendal sebelahnya ya. Atau para ulama mengatakan juga termasuk sendal yang sebelah warna merah, sebelah warna hijau, artinya berbeda macam ya. Mungkin kita dulu iseng-iseng pakai sendal seperti itu, padahal Nabi pernah melarangnya. Au liyuhfihima jami'an, kata Nabi, kalau engkau mau pakai keduanya sekalian. Kalau mau lepas saja keduanya, jangan pakai sebelah-sebelah. Nah, ini hadis menunjukkan
bahwa Nabi itu sangat perhatian dengan penampilan. Kalau kata Haji Adi kemarin, sangat modis Nabi. Jadi nggak aur-auran, pakai sendal sebelah-sebelah, nggak elok dilihat sama kaum yang lain. Ketika dilihat misalnya oleh kaum Yahudi, ini bagaimana orang Muslim pakai sendal ancur-ancuran sebelah dipakai sebelah kagak ada. Maka dilarang oleh Nabi untuk terlihat bagus, terlihat indah, sampai melarang kita memakai sendal yang sebelah. Nah, dulu ketika saya di pondok itu sering kita kadang pergi ke masjid, namanya anak pondok ya, keluar 1 tahun itu bisa selusin sendal ya. Beli hilang, beli hilang, begitulah. Ketika hilang, ya kadang kita bawa sendal sebelah ya, ditegur sama guru-guru kita, jangan pakai sendal sebelahnya uang saja kalau nggak ada. Jangan dipakai sebelah. Kalau tidak ya insya Allah dibelikan lagi nanti dibelikan ini. Haddatsana Qutaibah an Malik wa haddatsana Ishaq bin Musa. Haddatsana Ma'an haddatsana Malik an Abi Zubair an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula yani ar-rajula bishimalihi aw yamshi fi na'lin wahidatin. Ini juga hadis yang mengatakan bahwasannya dari Jabir mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang seseorang yang makan dengan tangan kirinya. Jadi cerita ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang makan pakai tangan kiri karena tangan kanannya sakit ya. Kemudian kata Nabi, makan pakai tangan kanan. Kata sahabat ini, saya tidak bisa wahai Rasul. Kemudian beliau berkata, mastata'ta, engkau tidak bisa, benar-benar tidak bisa makan tangan kiri? Naam ya Rasulullah. Ya khair. Ya udah kalau begitu kata Nabi. Pas begitu saja. Nah, ternyata karena ini sahabat tidak berusaha untuk mencoba makan pakai tangan kanannya, padahal kalau dicoba bisa ya. Tidak mau mencoba, akhirnya sampai akhir hayatnya tangan kanannya gak sembuh-sembuh ya. Jadi ya, jangan sampai kualat dengan baginda Nabi, apalagi yang mencela, melecehkan baginda Nabi. Sahabat saja yang tidak mau patuh sama baginda Nabi, padahal Nabi bertanya, benar nggak bisa kamu? Ya artinya di situ ada indikasi, coba dulu, usahakan. Iya Nabi, saya tidak bisa. Maka sampai akhir hayatnya ini sahabat tidak bisa makan pakai tangan kanan. Yamshiya fi na'al atau yamshiya fi na'lin wahidah. Nabi juga melarang ya, berjalan dengan sandal yang satu, sebelah sandal. Haddatsana Qutaibah an Malik wa haddatsana Ishaq bin Musa haddatsana Ma'an haddatsana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah, beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin. Ini kalau sudah di bold tulisannya berarti ini adalah hadis yang sangat penting. Ketika salah seorang daripada kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, di antara kalian kalau ingin pakai sandal, falyabda' bil yamin, maka hendaklah kalian memulainya dengan yang sebelah kanan. Kalau sebelah kanan berarti ya sunnah kita pakai sandal duluan kaki kanan. Wa idza naza'a falyabda' bishimal. Apabila ingin melepas sandal, maka mulailah dengan yang kiri duluan, jangan terbalik. Nah, kemarin ini kita sudah ada riwayat yang sudah kita katakan tentang hadis ini. Maka praktiklah, satu ilmu kita dapat langsung kita amalkan. Masya Allah, apalagi bulan Ramadan. Maka mulai nanti coba kita praktik bersama-sama. Setiap pakai sandal, mulai dengan yang kanan, melepas dengan yang kiri. Bukan hanya sandal saja, baju juga begitu, celana juga begitu. Ketika memulai pakailah dengan yang kanan. Ingin melepas, lepaslah yang kiri. Begitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mempraktikkan sendiri seperti itu.
Maka harus diimbangi dengan kaki yang ingin menginjak mengikuti sunnah Nabi untuk masuk ke dalam masjid atau masuk ke dalam rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke rumah, maka lepas dulu dengan yang kiri, injak di atas sendal yang kiri, kemudian keluarkan kaki kanan melangkah ke dalam rumah atau melangkah ke lantai masjid. Ya, begitu caranya. Kalau keluar dari masjid, keluarlah dengan duluan kaki kiri. Maka bagaimana ketika keluar dengan kaki kiri, padahal kita mau ambil sunnah juga, memakai sendal yang kanan duluan, maka angkat kaki kiri, letakkan di atas sendal yang kiri. Jangan pakai dulu. Angkat kaki kanan, masukkan ke dalam sendal, baru pakai yang kiri, masukkan ke dalam sendal. Nah, begitu sunnahnya. Jadi dapat dua sunnah. Begitu juga kalau keluar rumah. Maka meskipun hal yang sepele, tapi ketika diajarkan Nabi pasti ada hikmahnya. Semoga kita dimudahkan untuk bisa mempraktikkan segala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faltakunil yaminu awwalahuma tun'al. Maka sendal yang kanan itu pertama sekali yang terpakai, wa akharuhuma tunza, dan yang setelahnya yang kirinya yang pertama sekali untuk dilepaskan. Haddatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Ash'ath wa huwa bin Abi Syahsa an abihi an Masruq an Aisyah. Ini hadis dari Aisyah, Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna mastata'a fi tarajjulihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang dan sering sekali melakukan mendahulukan yang kanan sesuai dengan kemampuannya kalau bisa. Kalau misalnya tidak bisa, ya sudah, mau gimana lagi. Tapi kalau selagi bisa, maka utamakan yang kanan terlebih dahulu. Wa tana'ulihi wa tuhurihi, dan juga wa tana'ul, pakai sendal yang tadi juga dimulai dengan yang kanan, wa tuhurihi, dan juga ketika berwudu. Haddatsana Muhammad bin Marzuq Abu Abdullah, haddatsana Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah, haddatsana Hisham an Muhammad an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah juga berkata, qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan, sama seperti tadi, wa Abi Bakar wa Umar, ternyata sendal Abu Bakar dan Umar juga ikut sendal Nabi, dua qibal. Wa awwalu man 'aqada 'aqdan wahidan Utsman. Ya, artinya yang pertama sekali man 'aqada 'aqdan wahidan Utsman. Yang pakai sendal pertama sekali yang satu pengikat bagian jempolnya aja, itulah Sayyidina Utsman. Kalau sebelumnya sahabat Nabi, ya, Abu Bakar, Umar itu pakai dua qibal. Sahabat Nabi yang pertama sekali pakai satu qibal, satu pengikat, itulah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Itulah gambaran bagian sendal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berbicara soal sendal, soal rambut dan segala macam. Itu ada yang mengatakan asal Nabi tertinggal ataupun warisan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh tabarruk. Ada yang mengatakan syirik, ada yang mengatakan bid'ah. Wallahu a'lam. Tapi kita percaya dari guru-guru kita semua, ya, dan referensinya sahih, valid. Ya. Dari hadis sahih juga dikatakan bahwasanya Abu Ayyub ketika ingin berwudu, ya, dari inak yang dipakai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari wadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi setelah makan kemudian diambil oleh Abu Ayyub untuk dijadikan sebagai tempat berwudu.
Maka itu hadisnya sahih, diriwayatkan di dalam riwayat Imam Muslim, maka dipakai. Apakah saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang? Tidak. Justru mengikrarkan, ya udah boleh, silakan diambil. Ada riwayat yang lain mengatakan di dalam Sahih Imam Bukhari dikatakan bahwasannya ada hadis yang mengatakan bahwa menceritakan anak daripada Abdullah bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang munafik, Sayyidul Munafik, yang pernah membunuh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul membunuh Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar bin Salul, beliau punya anak namanya Abdullah juga. Ketika meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Nabi masih ada saat itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, Abdullah bin Ubay bin Salul sudah masuk Islam, anaknya sudah masuk Islam, dan ayahnya mengaku Muslim tapi munafik, kata Nabi. Lalu ketika meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ini anaknya Abdullah meminta kepada Nabi, wahai Rasulullah, berikan bajumu biar aku mengkafankan ayahku dengan bajumu. Aku tahu ayahku salah seorang yang sudah banyak berbuat dosa. Aku berharap dengan keberkahan bajumu ini, keberkatan, tabarukan dengan bajumu ini, supaya setidaknya meminimalisir azab-azab daripada ayahku. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang saat itu? Tidak. Dipinjamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan, dihibahkan. Ini silakan ambil, pakaikan untuk mengkafankan ayah. Maka itu hadis sahih. Referensi para ulama mengatakan boleh-boleh saja tabarukan dengan baginda daripada asar daripada baginda Nabi. Rambut Nabi hasil dari rontok misalnya, yang sekarang banyak tersebar di mana-mana. Tapi masalahnya bukan masalah tabarukan bid'ah atau tidaknya, tapi masalahnya itu valid nggak rambut Nabi. Nah, itu dia masalah. Karena kita harus tahu relasinya ini benar nggak. Nah, yang punya rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya ke Istanbul, ya, ke Topkapi itu, ada yang meminjamkan, misalnya pemerintah Turki meminjamkan rambut Nabi untuk dibawa keliling seluruh dunia. Ada. Terompah Nabi, sendal Nabi juga ada. Nah, maka yang permasalahannya adalah kita yakin tidak ini rambut Nabi atau bukan. Ada orang yang aneh-aneh ngambil satu rambut gak tahu di mana, kemudian diletakkan dalam satu inang bejana yang bagus, dilapisi emas, maka dibawa kemana-mana katanya rambut Nabi. Nah ini alhamdulillah, ini yang kita khawatirkan. Tapi para ulama juga mengatakan bahwasannya kalau ada pun hal yang seperti itu, permasalahannya kita ingin tabarukan dengan baginda Nabi karena kecintaan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup di husnuzannya kita, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Meskipun itu benar atau tidak, bukan masalah kita, itu urusan dia sama Allah dan Rasulnya. Kalau dia kira, kalau dia bohong, berarti urusan dia. Begitu juga terompah Nabi, sendal Nabi. Ngambil tabarukan dengan sendal Nabi, ya, dengan menciumnya. Tabarukan, ambil tabarukan, ambil asarnya, diperbolehkan oleh para ulama, dikatakan tidak syirik. Ini bukan permasalahan syirik, tidak. Ya. Kalau seandainya ada orang yang sekarang mengatakan ini perbuatan syirik, sungguh pada zaman Nabi dulu mereka bukan melihat asarnya Nabi, bukan hanya sendalnya Nabi, bahkan melihat sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kalau ini kesyirikan, harusnya dari dulu mereka sudah menjadikan Nabi sebagai Tuhannya, sudah menganggap itu Tuhan. Apalagi mereka menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dilihat dengan kasat mata langsung. Tapi kita lihat para sahabat tidak ada. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pun banyak para sahabat yang sedih, ya,
yang menangis. Tapi apa kata sahabat Abu Bakar? Wahai sahabatku semuanya, sampai Umar berkata, siapa yang mengatakan Nabi SAW wafat akan kutebas lehernya. Saking tidak bisa lepas dengan baginda Nabi. Kata Abu Bakar, kata sahabat Abu Bakar mengatakan bahwasannya barang siapa yang percaya kepada Nabi SAW, yang beriman kepada Nabi SAW, maka Nabi sudah wafat. Tapi barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah tidak akan mati selamanya. Kamu beriman kepada siapa? Nabi ya Allah. Kalau Allah sudah, Nabi sudah wafat, selesai sudah tugasnya. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, maka teguhkanlah iman kita kepada Allah walaupun Nabi sudah diwafatkan oleh Allah. Walaupun setelah itu banyak orang yang mungkar lagi, banyak orang yang murtad lagi, sehingga diperangi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini terompah Nabi SAW, sendal Nabi SAW. Kalau kita melihat historisnya, ini sendal Nabi lebih mulia daripada seluruh isi bumi ini. Sendal Nabi lebih mulia daripada seluruh makhluk-makhluk yang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Kita merujuk kepada historisnya, sendal Nabi ini pernah naik bersama kaki Nabi yang mulia ke arasnya Allah Sidratul Muntaha. Ada seorang ulama, beliau namanya Syekh Yusuf An-Nabhani, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, seorang ulama kontemporer yang di Dimasyq. Beliau di Damaskus. Beliau itu sangat mencintai Nabi, sehingga di kepalanya selalu Nabi SAW. Berhari-hari, hari-harinya ini memuji Nabi SAW. Yang ada di pikirannya hanya Nabi Muhammad. Berindu baginda Nabi. Saking beliau menulis di dalam syairnya, beliau mengatakan bahwasannya sendal Nabi Muhammad SAW di atas seluruh isi dunia ini. Alal kauni na'al Rasulillah, alal kauni na'al Muhammad allat. Alal ra'sil kauni na'al Muhammad allat. Di atas dari seluruh alam semesta ini, maka sendal Nabi Muhammad pernah bertahta di Sidratul Muntaha. Fajami'al khalqi tahta dhilal. Maka seluruh ciptaan-ciptaan Nabi yang lain, hatta siapa? Hatta malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril tidak diizinkan untuk melewati daripada batasan Sidratul Muntaha. Hanya Nabi yang bisa bertemu dengan Allah ke arasnya. Kalau kita lihat bagaimana kisah Nabi Musa yang ke Bukit Tursina, 40 hari untuk mengambil wahyu di sana, maka di dalam surah Taha disebutkan bahwasannya ayat ke-12 bahwasannya ketika Nabi Musa menginjak satu wadin, satu lembah itu, lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Ini aku sesungguhnya Tuhanmu. Fakhla'na 'alaik. Lepas sendalmu wahai Musa. Bil wadil muqaddas tuwa. Yang engkau injak sekarang itu adalah satu lembah yang suci. Masih di bumi padahal. Sudah disuruh lepas sendal oleh Allah. Nabi Musa. Maka Nabi SAW diceritakan, diriwayatkan bahwasannya ketika menuju ke arasnya Allah sempat melepaskan sendalnya. Tapi kata para malaikat, pakai ya Rasulullah, pakai sendalmu. Dengan ta'zim, dengan seluruh kemuliaan.
Dengan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ikut semua apa yang menempel pada diri Nabi yang mulia, ikut naik menuju ke arsy-Nya Allah Subhanallah. Sampai debu-debu yang melekat di sendalnya Nabi ikut naik. Jadi apapun yang mulia, apapun yang melekat dengan baginda Nabi ikut mulia semua. Subhanallah, Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi bagaimana mungkin kita melihat sesuatu asar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bertakarruf? Itu malaikat Jibril pun ketika itu terheran-heran, subhanallah. Yang diherankan apa? Bukan Nabi bisa naik ke Sidratul Muntaha, bukan. Yang dilihat titik fokusnya hanya kepada terompah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terompah karena melekat dengan kaki mulia baginda Nabi, akhirnya diizinkan untuk naik. Ini sungguh luar biasa. Makanya dituliskan di dalam syairnya, ala ra'sil kauni na'al Muhammad allat fa jami'al khalqi tahta dhilalu. Di atas seluruh alam semesta ini ada sendal Nabi baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Justru seluruh ciptaan-ciptaan Allah, hatta sampai yang paling mulia pun malaikat Jibril yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, Sayyidul Malaikah, pemimpin dari seluruh malaikat-malaikat, masih di bawah, masih rendah di bawah sendalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insyaallah. Jadi kalau misalnya ada di Indonesia, di sini ada beberapa kali itu rambut Nabi sampai ke Indonesia, dibawakan jubah Nabi, itu diambil dari museum-museum peninggalan wasiat Nabi. Salah satunya di Topkapi yang paling banyak di Turki. Terkadang ada orang yang meminta izin menuliskan surat kepada pemerintah Istanbul untuk mengizinkan membawa dikelilingi seluruh dunia. Diizinkan. Mudah-mudahan kita bisa ke sana melihat semua peninggalan-peninggalan Nabi. Juga Allah mudahkan langkah kita untuk berziarah kepada makamnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan bab dzikri khataman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab ma jaa fi dzikri khataman Nabi. Ini terkait dengan khatam, cincinnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahid an Abdullah bin Wahab an Yunus an Ibn Shihab an Anas bin Malik qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariqa wa kana fassuhu habasyian. Dari Anas bin Malik tentang khatam Nabi ini lebih banyak diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau berkata bahwa cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari perak warqa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pakai cincin. Lihat bagaimana modisnya Nabi. Cincin pun dipakai untuk jadi sedikit keindahan di tangannya baginda Nabi. Wa kana fassuhu habasyihan, dan ada mata daripada cincin itu dari Habasyi. Mata Habasyi. Jadi mata Habasyi itu lingkarannya perak, ya besinya apa? Yang pengikatnya perak, tapi matanya mata Habasyi ya. Nah, ini dari katanya dari Habasyah, matanya itu dari Habasyah. Di mana Habasyah? Ethiopia. Batu dari Ethiopia. Hadatsana Qutaibah hadatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk dibuatkan satu cincin daripada fiddah, daripada perak. Fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Maka wala yalbasuhu. Ada yang mengatakan ini cincin yang dibuat Nabi, yang disuruh untuk dibuatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai khatam, sebagai cap, stempel, bukan untuk dipakai. Jadi ada riwayat sahabat Nabi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin, khatamnya itu. Ternyata ini cincin multifungsi.
Bukan hanya sebagai hiasan tangan baginda Nabi, juga sebagai stempel surat baginda Nabi. Nah, nanti kita lihat bagaimana bentuk cincinnya Nabi. Kenapa begitu? Karena tradisi orang Arab saat itu, ya, disebutkan nanti orang-orang Ajami di luar Arab, itu kalau menerima surat tidak memvalidasi kalau itu tidak ada capnya. Nah, maka Nabi SAW ketika sudah hijrah ke Madinah, ya, melakukan beberapa ekspansi sampai itu surat dikirimkan kepada Kaisar ke Persia. Ya. Akhirnya apa? Dengan cap khatam Nabi ada di surat itu. Qala Abu Isa Abu Bishr ismu Ja'far bin Abi Wahsh. Hadatsana Mahmud bin Ghailan hadatsana Hafiz bin Umar bin Ubayd huwa Tanafisi. Hadatsana Zuhair Abu Khaythama an Humayd an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik lagi, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fasuhu minhu. Ini sama hadisnya tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamnya itu cincinnya daripada perak dan juga ada matanya. Hadatsana Ishaq bin Mansur hadatsana Mu'adz bin Hisham hadatsani Abi an Qatadah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik lagi, beliau berkata, lamma arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaktuba ila al-ajami qila lahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada orang Ajam di luar Arab, non Arab, innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatamun. Beliau mengatakan bahwasannya orang-orang Ajam itu tidak mau terima surat kalau tidak ada khatamnya, tidak ada stempelnya. Fastana'a khataman, maka beliau meminta untuk dibuatkan satu khatam. Faka'anni anzuru ila bayadhihi fi kaffihi. Seakan-akan ketika Nabi memakai khatam itu, dikatakan bahwa Anas bin Malik melihatnya seakan-akan aku melihat cincin Nabi dan juga tangannya Nabi dua-duanya bersinar. Jadi artinya dengan adanya cincin Nabi, tangan Nabi gak kalah bersinarnya daripada perak yang dipakainya. Hadatsana Muhammad bin Yahya hadatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari hadatsani Abi an Sumama an Anas bin Malik qala kana naqshu khatam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satar wa rasulun satar wallahu satar. Dari Anas bin Malik menceritakan bahwa cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertulis Muhammad satu baris, Rasul satu baris, dan Allah satu baris. Ya, ini cuplikannya. Muhammad di paling bawah, di atasnya Rasul, di atasnya lagi Allah. Muhammadar Rasulullah. Ya, kenapa Muhammad di paling bawah? Karena nama Allah diagungkan lebih di atas. Kemudian Rasul Muhammad. Dari bawah bacanya Muhammad Rasulullah. Dalam riwayat mengatakan ini cincin dibuat oleh orang Yahudi. Dibuat oleh cincin orang Yahudi. Oleh orang Yahudi yang membuat cincinnya. Hadatsana Nasr bin Ali Al-Jahdami Abu Amr hadatsana Nuh ibn Qais an Khalid bin Qais an Qatadah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik juga mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Kisra, kataba ila Kisra, menulis surat kepada Kaisar yang ada di Persia. Wa Kaisar, ada Kisra, ada Kaisar. Kalau Kisra itu raja dari negeri Syam. Kalau Kaisar itu dari Persia. Ya. Kalau Rum, orang Roman, orang Romania itu menyebutkan ya, Kaisar. Ya. Tapi kalau orang Persia disebutnya Kisra. Ya. Kalau orang dulu orang Mesir, Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, Fir'aun itu nama raja. Kalau orang sebut Fir'aun. Makanya kalau besok, kalau misalnya ini sudah tahu, kalau besok dipanggil, weh via Fir'aun, gak usah marah. Karena Fir'aun itu julukan kepada raja, bukan nama Fir'aun. Tapi Fir'aun yang disebutkan di dalam Al-Quran disebutkan dengan gelar, artinya Fir'aun, raja. Kenapa disebutkan dengan nama aslinya? Siapa nama aslinya? Ramses II.
Ada ayahnya dulu Ramses I, ini keturunannya Ramses II. Kenapa tidak disebutkan dengan nama Ramses di dalam Al-Quran? Karena Al-Quran setiap menyebutkan gelar orang-orang yang jahat, ya. Gelar bahwasanya Al-Quran ingin mengatakan bahwa sampai hari kiamat nanti akan ada Fir'aun lagi. Kalau ada raja zalim sekarang Fir'aun, orang yang suka menghujat Nabi akan ada. Siapa? Ya Abu Lahab sampai akhir zaman Abu Lahab. فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَتَمٍ. Mereka tidak mau menerima surat kecuali ada capnya. Fasabah Rasulullah, kemudian Nabi SAW membuat satu khatam, satu cap, halqatuhu fiddah, yang terikat daripada perak. Wa nuqisha fihi Muhammad Rasulullah, dan tertulis Muhammad Rasulullah. Haddatsana Ishaq bin Mansur akhbarana Sa'id bin Umar al-Hajjaj bin Minhal an Hammam an Ibn Jurayd an Zuhri an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Semua hadis tentang khatam dari Anas bin Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala naza'a khatam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Anas bin Malik ketika beliau mau masuk ke toilet, mau toileting istilahnya, ya. Beliau melepaskan khatamnya, menitipkan kepada Sayyidina Anas bin Malik. Kenapa? Karena ada tertulis nama Muhammad dan juga nama Allah, tidak boleh dibawakan ke dalam toilet. Maka ini lahir ada faedah oleh hukum fikih, ya. Ulama fikih mengatakan tidak boleh membawa yang ada tulisan Allah dan Muhammad ke dalam toilet. Nah, tapi kalau misalnya membawa ke toilet yang toilet umum di luar daripada, artinya di luar rumah, tidak aman. Lalu bagaimana? Tidak ada yang bisa dititip. Bagaimana? Setidaknya kita bisa menjaganya. Setidaknya masukkan untuk menjaga harta kita. Masukkan, gak apa-apa dimasukkan karena mudarat, nggak ada yang menjaga, takut hilang. Maka setidaknya sembunyikan dia. Kalau ada tas, masukkan ke dalam tas. Kalau ada saku, masukkan ke dalam saku. Anda memakai cincin, ada tulisan Muhammad Rasulullah, ya, misalnya, ya. Yang seperti tadi banyak sudah dijual di online shop, cincin kayak tadi itu. Maka kalau mau dipakai itu, ya, mau ke khala, mau ke toilet, lepas, masukkan ke dalam saku. Dan ulama mengatakan masukkan ke dalam saku, nah, lebih baik itu dipegang. Artinya kita berusaha untuk menjaga. Tidak bermaksud untuk melecehkan. Masih diperbolehkan. Haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Abdullah bin Numair, haddatsana Ubaidullah bin Umar an-Nafi an Ibn Umar. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membuat khatamnya dari fiddah, dari wariq, dari fakana fi yadihi, maka ada dipakailah di tangannya beliau. Summa kana fi yadi Abi Bakar. Ya, jadi cincin dari perak itu dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafat Rasul, itu cincin dititipkan kepada Abu Bakar. Kemudian wa Umar, setelah Abu Bakar melanjutkan estafet cincin yang memegang cincin itu adalah Umar, Sayyidina Umar. Summa kana fi yadi Utsman. Kemudian dipakai pula oleh Sayyidina Utsman hatta waqa'a fi bidri Aris, sampai di tangan Sayyidina Utsman hilang. Jatuh di dalam bi'r Aris, jatuh di dalam sumur Aris. Nah, di mana sumur Aris itu? Dekat Kuba. Ya, kalau kita pernah mengunjungi berziarah ke Madinah, itu ada Masjid Kuba. Di dekat situ dulu ada sumur Aris. Maka Sayyidina Utsman itu pernah, ya, ketika membawa cincin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, beliau menjadi khalifah saat itu, tidak sengaja itu cincin jatuh bergelinding jatuh ke dalam sumur Aris ini.
Maka para ulama mengatakan ini sebagai tanda akan muncul fitnah setelah itu, setelah kejadian itu. Maka terbukti hikmahnya. Fi bi'ri Aris. Naqshuhu Muhammad Rasulullah. Tertulis Muhammad Rasulullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Babun maja'a takhattumi Rasulillah. Bab maja'a fi takhattumi. Ini menceritakan terkait menjelaskan terkait dengan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin. Kalau tadi bentuk cincinnya, kalau sekarang Nabi bagaimana cara memakai cincinnya? Di mana? Di jari mana? Ya, kita lihat setelah. Hadatsana Muhammad bin Sahal bin Askar al-Baghdadi wa Abdullah bin Abdurrahman qala. Beliau berkata, akhbarana Yahya bin Hasan hadatsana Sulaiman bin Bilal an Syarif bin Abdullah bin Abi Namir an Ibrahim ibn Abdullah ibn Hunain an abihi an Ali radhiyallahu anhu. Ini hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamuhu fi yaminihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanannya. Hadatsana Muhammad bin Yahya hadatsana Ahmad bin Shalih hadatsana Abdullah bin Wahab an Sulaiman bin Bilal an Syarif bin Abdullah bin Abi Namr nahwahu, sama hadisnya, redaksinya sama. Hadatsana Ahmad bin Mani hadatsana Yazid bin Harun an Hammad bin Salamah qala, beliau berkata, ra'aitu Ibnu Abi Rafi yatakhattamu fi yaminihi. Aku melihat Ibnu Abi Rafi, seorang sahabat, beliau itu berkhatam, beliau memakai khatamnya, cincinnya di tangan kanannya. Fasa'altuhu, aku bertanya an dzalika, tentang cincin itu. Beliau berkata, ra'aitu Abdullah bin Ja'far yatakhattamu fi yaminihi. Aku melihat sahabatku Abdullah bin Ja'far pakai khatam cincin di tangan kanannya. Dan juga beliau berkata, qala Abdullah bin Ja'far, dan juga Abdullah bin Ja'far melihat siapa panutannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi, karena referensinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanan. Wa haddatsana Yahya bin Musa hadatsana Abdullah bin Numair hadatsana Ibrahim bin Fadl an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Abdullah bin Ja'far anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi, sama hadisnya. Hadatsana Abu Khattab Ziyad bin Yahya hadatsana Abdullah bin Maimun an Ja'far bin Muhammad an abihi an Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi, sama juga hadisnya. Hadatsana Muhammad bin Humayd ar-Razi hadatsana Jarir an Muhammad bin Ishaq an Sallat bin Abdullah qala kana Ibnu Abbas yatakhattamu fi yaminihi, juga pakai cincin di tangan kanannya. Wala ikhaluhu illa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi, karena Ibnu Abbas berkata kepada ponakannya, mengatakan kepada ponakannya, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin di tangan kanannya. Meskipun riwayatnya sama, kenapa kita harus baca tabarrukan? Kita mau khataman, jadi baca semua redaksi. Hadatsana Muhammad bin Abi Umar hadatsana Sufyan an Ayyub bin Musa an Nafi an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu. Ini beda lagi. Nah, ini satu hal yang baru. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin dari perak, wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu. Kemudian menjadikan mata daripada cincin itu ke dalam. Jadi bukan keluar sini, tapi ke dalam. Wa naqasha fihi Muhammadur Rasulullah, dan tertulis Muhammad Rasulullah. Wa naha ayyam kusha ahadun alaihi, dan beliau melarang untuk yang lain membuat ukiran Muhammad Rasulullah yang sama. Terus apa gerangan zaman sekarang, ada yang pakai, ada yang jual. Nah, di sini para ulama bersepakat, mayoritas ulama mengatakan ini hukum kondisional. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu melarang para sahabat untuk mengukir namanya di cincin. Jangankan namanya di cincin, tapi julukannya Abul Qasim juga dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipanggil untuk dijulukan kepada sahabat yang lain. Kenapa? Supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terganggu
mengaku ketika ada orang yang bilang Abul Qasim, ternyata bukan Nabi, tapi Nabi menolak. Itu salah satunya. Begitu juga terkait dengan khatam, terkait dengan stempel. Kalau ada yang sahabat yang lain yang mengukir nama Muhammad Rasulullah, maka itu sebagai stempel. Stempel itu harus privasi, harus private, ya. Gak boleh ada yang lain yang punya yang sama seperti khatam Nabi. Saat itu surat Nabi pakai khatam ini. Jadi sekarang apakah hukum itu masih berlaku? Tidak. Ulama bersepakat kalau ingin pakai cincin yang bertulisan Muhammad Rasulullah, silakan, ya. Ikut sunnah Nabi niatnya, tapi jangan dibawa ke toilet. Nah, itu saja syaratnya. Wa huwa alladhi saqata min mu'ayqibin fi bi'rin aris. Itu cincin yang jatuh di sekitaran Mu'ayqib, yaitu di sumur Aris. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id hadatsana Habib bin Ismail an Ja'far bin Muhammad an abihi qala kana Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima. Perhatikan, ini hadis riwayatnya mengatakan bahwa Hasan dan Husain, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatakhattamani fi yasarihima, pakai cincin di tangan kiri. Tadi riwayatnya di mana? Tangan kanan. Sekarang cucunya pakai tangan kiri. Kalau cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai tangan kiri, ada riwayat juga. Tidak ada di dalam Syama'il disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah pakai cincin di tangan kiri. Ya. Apakah riwayat ini saling bersalahan? Tidak. Ya. Tidak kontradiksi, tidak. Artinya ada saat Nabi itu pakai di tangan kanan, tapi di kali yang lain pakai di tangan kiri. Ya. Faedahnya apa? Artinya boleh pakai cincin baik di tangan kanan maupun di tangan kiri. Asal niatnya ikut sunnah Nabi, maka dapat pahala. Hadatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Muhammad bin Isa wa ibn Tabba hadatsana Abd ibn Awam an Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik lagi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam takhattama fi yaminihi, bahwa Nabi pakai cincin di tangan kanannya. Ini hadis gharib katanya, hadis yang diriwayatkan tunggal, satu-satunya jalan, ya, hadis ini cuma satu doang, ya, gak ada riwayat yang lain. An Anas, dari riwayat yang lain disebutkan warawa ba'd ashabi Qatadah an Qatadah, dari Anas, dari Qatadah, dari Anas. Tapi riwayat yang lain sebelum sampai kepada Qatadah, ternyata ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam takhattama fi yasari, bahwa Nabi pernah pakai cincin di tangan kirinya. Wa huwa hadits la yasihhu aidan. Tapi riwayat ini dikatakan para ulama ada yang menyebutkan ini hadis tidak sahih. Hadatsana Muhammad bin Ubaidillah Muharibi hadatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim an Musa bin Uqbah an Nafi' an Ibn Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin dari emas. Fakana yalbasuhu fi yaminihi, beliau pakainya di tangan kanannya. Fattakhadha an-nasu khawatima min dhahabin fataraha. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin dari emas, fatarahahu, kemudian melepaskannya. Wa qala la albasuhu abadan fatarahan nasu khawatimah. Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melepas cincin itu, membuang cincin itu, mengatakan bahwasanya aku tidak akan pakai cincin ini lagi selamanya. Maka semua para sahabat saat itu juga melepas cincinnya yang terbuat dari emas. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah pakai cincin emas. Pernah pakai cincin emas. Jadi ketika beliau pakai cincin emas, ada riwayat yang menceritakan itu. Apa sebabnya? Jadi Nabi ketika duduk bersama para sahabat seperti ini, ya, dalam majelis, pakai cincin emas. Di kelingkingnya disebut pakai cincin emas. Tapi ketika beliau lagi berbicara, mengajari para sahabat, terdistraksi ternyata dengan cincin emas ini. Gagal fokus beliau. Artinya mungkin terlalu berkilau, melihat kepada sahabatnya, lihat ke cincinnya, lihat kepada sahabatnya, lihat ke cincinnya, gak fokus. Akhirnya beliau berkata,
Dilepas oleh Nabi SAW, diletakkan. Dah, saya nggak mau pakai lagi cincin ini. Kenapa wahai Rasulullah? Karena bisa melalaikan saya daripada kalian. Melalaikan saya daripada kalian. Maksudnya melalaikan saya, ya, melalaikan, mengganggu kefokusan saya untuk kalian. Ya, jadi ini juga dari bab adab, dikaji dari bab adab. Kalau lagi majelis seperti ini, kalau kita lagi berbicara bersama orang, ya, itu Nabi, lihat Nabi dengan cincinnya saja, ya, ketika beliau gagal fokus dibuangnya. Dan kita berbicara sama orang, ya, dia HP. Harusnya kalau ikut Nabi, buang HP-nya, ya, simpan. Siapa yang mau buang ikut Nabi? Nah, makanya ini dari bab adab, kalau ketika berdialog dengan orang, lagi ngobrol atau dalam majelis, maka simpan dulu handphonenya. Nah, begitu para ulama mengatakan ini sebabnya, maka saat itu faedahnya. Ini sahabat Nabi, apa yang Nabi pakai dipakai. Nabi pakai cincin dari emas, juga buat cincin dari emas, ikut-ikutan. Ya, bisa dikatakan ikut-ikutan, tapi bukan, dia ikut sunnah Nabi. Superstar. Terus kemudian Nabi membuangnya, udah yang lain udah buang, tadi pakai lagi. Maka saat itu para ulama kita, khususnya mazhab Imam Asy-Syafi'i, mengatakan bahwasanya yang laki-laki tidak boleh pakai cincin dari emas, qat'an, ya, haram hukumnya. Kalau kita mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau tiga mazhab yang lain mengatakan tidak sampai kepada tahap haram, hanya makruh saja. Nah, kita Imam Syafi'i, maka kalau ikut pendapat Imam Syafi'i, pakai cincin dari perak. Maka kalau kita lihat, kalau kita merujuk kepada sunnah Nabi, Nabi pun akhirnya melepas yang dari emas, pakai yang perak hingga akhir hayatnya. Lebih lama beliau pakai yang perak daripada yang emas. Maka ikut sunnah Nabi, ikut yang perak saja. Adapun perempuan, la khilaf, tidak ada khilaf bagi perempuan. Semua ulama bersepakat, silakan yang perempuan mau pakai cincin dari emas, dari apapun silakan, karena memang perempuan itu adalah maudi'uz zina, tempat perhiasan. Mau pakai cincin 1, 2, 3, 4 di kaki sekalian semuanya silakan, nggak ada larangan. Adapun riwayat yang mengatakan bahwasannya apakah boleh pakai cincin berbilang, artinya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Maka riwayat mengatakan kalau hadis, kalau di mazhab yang lain disebutkan bahwasannya mazhab Imam Ahnaf mengatakan tidak boleh satu saja, karena Imam Hanafi mengambil kesimpulan lebih daripada satu israf, lebih daripada satu mubadir. Kalau Imam Syafi'i memperbolehkan, tidak masalah. Adapun cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kalau kita mau pakai sekarang ikut Muhammad Rasulullah, sangat diperbolehkan. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya terkait dengan perlengkapan perangnya Nabi, dimulai dari pedangnya Nabi, kemudian darahnya. Darah itu adalah baju perangnya Nabi, bagaimana helmnya Nabi. Maka bagi yang masih penasaran bagaimana kelanjutan terkait dengan sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh atribut-atribut yang dipakainya dan segala sifat-sifatnya. Jadi mari kita konsisten setiap sore ikut kita kaji sama-sama bareng-bareng di sini Syama'il An-Nawawiyah pukul 4 sampai pukul 5 sore. Baik, ada pertanyaan, kita diskusi sejenak sebelum kita tutup. Baju. Ada riwayat mengatakan bahwa Nabi tidak suka lihat orang pakai baju warna kuning. Gitu Pak Asman. Riwayat ini saya belum terima sih, ya, belum saya dengarkan. Wallahu a'lam.
sahih apa enggak. Walaupun sahih berarti kondisional. Karena Nabi SAW juga di dalam hadis yang sahih suka warna kuning. Nah, Nabi juga punya baju warna kuning. Nah, seperti kemarin kita ceritakan Hibarah Nabi itu warna kuning. Jadi kalau kita merujuk kepada hadis ini, kita sekarang mau ikut sunnah Nabi pakai baju warna kuning pun itu juga dapat pahala sunnah. Adapun riwayat mengatakan Nabi SAW pernah melarang sahabat yang pakai baju warna kuning, mungkin ada kondisi-kondisi tertentu harus kita kaji lebih keseluruhan, dari sisi keseluruhan, jangan hanya redaksinya saja. Karena orang salah paham membaca hadis Nabi atau mentafsirkan Al-Quran itu hanya ngambil satu angle doang. Tidak, Islam itu tidak seperti itu. Lihat secara holistik, lihat secara keseluruhan, dari sudut ini, sudut ini masuk ke dalam urufnya, tradisinya masuk apa tidak, memudaratkan manusia tidak atau tidak. Orang yang mengamalkan syariat ini jadi mudarat atau jadi bahagia, maka jadi bahagia hukumnya pas. Kalau jadi mudarat tidak, terangkat. Cara pakai bajunya Nabi. Nah, itu nanti ada diceritakan di bagaimana cara memakai bajunya Nabi. Kalaupun nanti di Syama'il mungkin disebutkan cara Nabi memakai baju dirahnya seperti itu, baju perangnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pakai baju biasa, bukan baju perang, ya tidak perlu. Gitu. Jadi kita amalkan sunnah Nabi pun yang membuat kita gak kesusahan. Kalau pakai seperti itu, setiap baju encok jadinya. Apalagi kita yang sudah berumur. Jadi kita amalkan yang membuat kita juga, yang memudahkan kita ikut sunnah Nabi. Silakan. Cincin. Pertama disampaikan pada salah itu berbahan perak dan bermata dari Habasyi. Habasyi. Nah, terus tadi yang kedua ada gambar itu bertuliskan Muhammad dan Allah. Apakah cincin yang sama dengan mata Habasyi tersebut diukir atau itu cincin perak yang di perak bakar lah jam sekarang seperti itu? Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi sampaikan bahwa Rasulullah memakai di tangan kanan, bahkan pernah juga di tangan kiri. Nah itu pernah yang saya tanyakan, di jari apa Rasulullah mengenakannya? Demikian. Baik, ini yang saya tunggu pertanyaannya karena tidak dijelaskan di Syama'il ya, tapi ada dijelaskan di dalam riwayat Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Terkait dengan cincin Nabi SAW, kalau kita simpulkan ada yang dari Habasyian dan juga ada yang Habasyian berarti matanya punya mata Habasyi. Kalau punya mata Habasyi berarti dia nggak terukir, dan begitu kesimpulannya. Karena kalau kita lihat tadi yang terukir Muhammad Rasulullah di atasnya yang dijadikan sebagai stempel khatam, berarti tidak ada matanya. Maka kesimpulannya adalah bahwa Nabi punya beberapa cincin. Ya. Cincin, ada yang cincin perak, matanya mata Habasyi. Ada lagi cincin yang dijadikan sebagai stempel sekalian, fungsinya, multifungsi. Maka ini bertuliskan Muhammad Rasulullah. Dan ada juga cincin yang dari emas. Nah, ini kita sudah dapatkan dari Syama'il ini 3 cincin Nabi. Apakah ada yang lain lagi? Wallahu a'lam, mungkin diceritakan di hadis yang lain juga masih ada cincin Nabi yang lain. Di mana disunnahkan memakai cincin Nabi? Memakai cincin Nabi itu disunnahkan di 2 jari. 2 jari Nabi SAW pernah ditemukan memakai cincinnya di jari kelingking, di khinsar, jari kelingking.
Sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh. Kemudian Nabi SAW pernah ditemukan memakai cincin di tangan, di jari manisnya. Sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh. Dan sunnah lagi di atas sunnah. Sudah pakai sunnah, sebelah kanan sunnah. Mau ngambil sunnahnya lagi, putar batu gioknya ke dalam. Nah, itu sunnah di atas sunnah. Namun Nabi SAW juga pernah ditemukan batunya keluar. Jadi artinya tidak masalah. Mau putar ke dalam sunnah, putar di luar juga sunnah. Gitu. Adapun Nabi SAW pernah melarang untuk tidak pakai cincin di jari tengah dan juga jari telunjuk. Karena alasannya saat itu tidak familiar dan tidak normal orang pakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk. Kelihatan lucu, tak pantas. Apalagi kalau di ibu jari. Ada raja-raja yang seperti itu, pakai di ibu jarinya lengkap, ada yang seluruhnya. Ya. Maka kalau dilihat oleh Nabi dari sudut pandang Nabi, kepantasan, keindahan pakai di dua cincin ini, maka Nabi pakai hanya di dua jari ini, kelingking dan jari manis. Gimana? Ketika berwudu itu diputar bukan hanya untuk mengalirkan, meratakan air yang masuk ke dalam. Jangan sampai tertahan dengan cincin, apalagi cincinnya cincin yang ketat. Jadi alangkah lebih baiknya kalau yang longgar tidak masalah. Yakin zon bahwa itu air terkena ke dalam sela-sela jari. Makanya kalau di dalam Imam Malik itu ada satu rukun lagi tambahan. Apa itu? Tadlik. Tadlik itu menyampaikan ke ruas-ruas jari. Itu rukun bagi mereka. Kalau kita sunnah ya, bahkan sunnahnya juga banyak orang yang tidak mempraktikkan. Jadi meratakan air ke dalam justru seperti memijat. Di mana khususnya di kaki. Meratakan ke dalam sela-selanya itu rukun bagi memalik. Jadi dua kesimpulannya, dua jari yang dipakai Nabi, kelingking dan juga jari manis. Maka kalau kita ingin mempraktikkan pakai cincin, pakai di jari manis, kiri boleh atau kanan, atau jari kelingking kiri boleh atau kanan boleh. Sunnahnya pakai matanya arah keluar dan juga arah ke dalam. Wallahu a'lam bishawab. Nama gelar raja. Ada yang namanya Fir'aun di Pintar. Masya Allah. Joko Fir'aun namanya. Masya Allah. Fir'aun Jawa ini. Joko Fir'aun. Fir'aun itu gelar kehormatan. Gelar kehormatan. Kalau dulu Mesir, Mesir itu adalah katanya ummud dunia. Kenapa ummud dunia? Pertama sekali peradaban ada di dunia ini di Mesir. Sehingga Mesir yang punya peradaban, manusia bisa punya budaya di Mesir pertama sekali. Sehingga raja-raja sampai kepada di zamannya Nabi Musa alaihi salam, ada raja yang sangat mengadidaya, punya kerajaan sangat besar di dunia ini, kerajaan Ramses, kerajaan Fir'aun. Maka gelar seluruh raja-rajanya. Maka sebelum Ramses ada ayahnya, gelarnya Fir'aun. Sebelumnya lagi Fir'aun juga. Fir'aun yang mana yang dituju di dalam surat, di dalam Al-Quran. Fir'aun yang namanya Ramses. Gitu ya. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, gelar kehormatan. Baik,
Insyaallah kita akan melanjutkan esok sore. Kali kita zikir sebentar sejenak sebelum kita tutup. Nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nastaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qurratin lana fi dinina. مع أهل الخطر الأنثى والذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما حضر الخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقرب الرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحابة المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسيل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.